Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Walau ya'lamuna fihima la'atau walau habwa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hormati. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita setelah tidur kita, kemudian telah menguatkan badan kita, kemudian telah memberikan hidayah iman kepada kita, sehingga subuh ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau kita ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kuliah subuh ini kita akan bacakan sebuah hadis yang diterima oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat terkemuka di bidang hadis. Jadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Walaupun beliau masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tapi dia selalu bersama Nabi, sehingga dia paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat kan banyak itu, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari adalah meriwayatkan, Muslim adalah meriwayatkan. Sehingga derajat hadis ini adalah derajat yang paling tinggi, sehingga dia berada pada level di bawah Al-Quran setelah hadis mutawatir. Arti hadis ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah?
sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Dan jikalau mereka mengetahui pahala dan keuntungan dari sholat isya dan sholat subuh itu, niscaya mereka akan tetap datang ke masjid, ke musala, ke surau, walaupun dalam keadaan merangkap. Nah, ini hadis ini Bapak, perkataan Nabi. Ini perkataan Nabi ini diterima oleh sahabat. Oleh sahabat nanti disampaikan kepada tabi'in, oleh tabi'in disampaikan kepada tabi'at tabi'in, dari tabi'at tabi'in disampaikan kepada atba' tabi'in, dari atba' tabi'in disampaikan ke guru mukharij. Siapa guru mukharij? Guru dari periwayat. Guru mukharij menyampaikan ke periwayat. Periwayat adalah Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain-lain. Itu tiba di periwayat ditulisnya lagi. Ya. Jadi kalau tak ditulis di Bukhari, di Muslim, di Tirmizi, Ahmad dan lain-lain itu tidak masuk ke wajah Islam. Tidak mungkin hadis kau diriwayatkan dari mulut ke mulut lain sampai kini. Nanti dicari lo dulu orang-orangnya lain adil ko, lain tobit ko, liba soboknya gurunya atau tidak payah menjadi tingginya. Sehingga di Imam Bukhari dan kawan-kawan ditelitilah gurunya sampai kata tabi'in. Kalau sahabat akan diteliti oleh sepakat ulama, tidak mungkin sahabat berdusta. Jadi kalau sahabat itulah dianggap adil. Jadi karena riwayat itulah kita bertemu dengan hadis, sehingga apa yang ditulisnya itu sekarang masih ada. Bisa wajar lihat di perpustakaan UIN, ya, perpustakaan besar itu akan kita temukan. Kita menemukan hadis Bukhari, menemukan hadis Muslim, adu di situ. Itu jasa mereka. Kembali kita kepada isi hadis. Jadi kata Rasulullah, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau mencari waktu dia betul apa? Enak. Sholat isya itu sesudah maghrib, sudah tu makan, paling balik santai-santai. Kurang azan, malai, boleh. Kolah selantarai, tunggulah dulu, kurang kamat, alah kamat. Lo orang sudah tu, udah mungkin korolai, kuranglah kamat kemah. Atau bekolah jadi masbuk jo beko, pada pek dawakan secara kanaik kan jadi jodoh. Bekolah lalu tak bisa rolai, sholat di rumah lain. Ya. Nah, di orang munafik malah sangat berat sekali. Nah, ini kita jangan termasuk kepada golongan orang yang munafik. Begitu pula sholat subuh. Ya. Sholat subuh juga berat. Nah, coba bayangkan pokok dia, apalagi awak terlambat lalu. Kosong lalu kanan. Lalu sanang itu kenapa itu jam empat itu mulai jam 3 lebih. Sama luntuk kan kadang pala lamian segala macam. Baru kalau jam 3. Jam 3 jam setengah 5 orang bangun ni. Ini kita bangun ni orang ngaji. Kemudian jam 5 orang kan. Wasana lalu lama kanan. Kalau tak ada panggilan iman, memang payah baik.
melaksanakan sholat subuh. Kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu bahwa pahala sholat subuh berjamaah itu besar pahalanya, itu mereka akan kembali datang ke masjid, ke musala, ke surau, dan walaupun tidak bisa berjalan, bisa jalan lain, bisa merangkak, mari merangkak. Katakan gimana kalau awak tahu, tapi kan awak tak tahu rahasianya. Itu disampaikan oleh Nabi, berarti pahala dan manfaat sholat subuh itu sangat luar biasa sekali. Bapak dan Ibu yang hormati, sholat berjamaah di masjid ini juga ditakuti oleh orang Yahudi dan Nasrani. Pernah itu dampak orang Yahudi itu siapa? Israel. Dan sedang menjajah, membunuh, merampok tanah Palestina ini sampai kini Bu, yang merdeka Palestina. Tiap sabanta, tiap jam dibom rumahnya, dirampas tanahnya, diperkosa istrinya, diperkosa anaknya, dibunuh, diservis, dibom dan segala macam. Itu yang terjadi di Palestina. Sahabatnya umat Islam dan sampai kini bisa membantu secara militer. Jadi itu kalau nggak dibantu secara militer, nggak antara akan dikirim sinagog, umat Islam akan menang-menang kalahnya. Pada suatu ketika di Pulau Pak, kenapa umat Islam terjadi demikian? Aku sebut ini, ya, aku sebut. Pernah orang Yahudi ini mengadakan kongres di Amerika. Ada dibicarakan masalah membantu kekuatan umat Islam. Ini di mana letak kekuatan umat Islam itu? Di dalam diskusi disampaikanlah pandai-pandai. Ada yang mengecek umat Islam itu banyak, sehingga tidak mungkin awak mengalahkan umat Islam. Sehingga 5 penduduk dunia adalah beragama Islam sebanyak 2 seperlimanya beragama Islam. Itu kecil sebagian pandai. Pandai yang kedua mengecil umat Islam itu berani. Umat Islam itu mau mati dalam perang karena mencari jihad. Dia tidak takut mati. Itu kecil. Jadi umat Islam kok inyo tidak takut mati dalam perang. Tidak mungkin orang lain. Itu pandai yang kedua. Datanglah pandai yang lain. Di antara pandai yang lain itu ada uji pandai. Nah kita takutkan bagi umat Islam itu adalah apabila mereka sholat berjamaah di surau, musajid, di musala, sebanyak orang laki-laki sholat Jumat. Itu nanti tak lihat. Nah pada penani kolam nanti tarimo orang Yahudi tadi. Kalau Islam banyak, Islam banyak. Negara-negara Islam banyak, kayu-kayu. Nah negara Arab itu kayu-kayu. Ya, Islam, orang Islam berani berperang, ya. Tapi nanti takuti oleh orang Yahudi dan Nasrani adalah orang umat Islam apabila Allah banyak melaksanakan sholat subuh berjamaah sebanyak orang laki-laki. Paham apa kalau ia bersemayam? Paham surau apa? Kalau itu yang terjadi di dunia, memang gigi orang Yahudi juga. Sama kekuatan risiko, kekuatan jiwa tubuh dari pelaksanaan sholat subuh. Itu kita kutip. Teman kami banyak dibeli oleh orang Yahudi supaya
generasi yang muda orang Islam kok terlena macam-macam cara gue digebar-gebarkan, ditinggikan para wisata, dihebat-hebatkan hiburan-hiburan. Kalau ada menonton video nanti apa tuh nanti Indonesia, Indonesia idol, macam serius macam dia apa kamu udah Tuhan. Seolah-olah itu nanti kalau kakeknya anak itu sampai menangis lah, bodoh. Itu dianggap tinggi derajatnya. Itu yang dia orang Yahudi. Supaya generasi orang Islam kok pamangan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi bentuk dan apa? Kalau ingin menjadi Islam yang kuat, khususnya di kota apa gitu, ramaikan surau, ramaikan masjid. Ini surau lah tambah berupa surau kota apa gitu. Nah, itu harus isi, itu wajib isi. Kalau sholat luar kota apa sadoe, anda sampai itu balik dulu gitu Pak. Kalau Islam sedang banyak di rumah Pak, lah orang Kristen di kota berapa? Nah, dah. Islam sedang. Siapa kan sholat loh. Dibangunnya suruh musola masjid yang dari kota berapa? Masjid itu dua. Kapan suruh ini suruh kamu? Benar. Kalau datang tuh ke surau berjamaah, nggak sampai itu hari. Saya. Jadi ibu dan bapak yang hormati, mulai bangkit awal dari sholat subuh. Usahakan sholat subuh berjamaah di masjid itu menguji kekuatan iman. Nah, ibu dan bapak yang hormati, doa yang dapat aku sampaikan pada kuliah sore ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap memperjuangkan Islam ini melalui meramaikan surau dan meramaikan masjid-masjid yang ada di kota Bapak. Sekian saja dari Allah, tak kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.